Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. tahu nggak sih? Wah, ini tahu Part nggak sih two. yang kedua ya? Iya, soalnya ternyata banyak loh orang yang pengen tahu hal-hal yang ternyata banyak yang nggak tahu. Iya, banyak Hal-hal yang baru. nonton juga yang pertama tuh ya. Iya, Banyak yang iya. ternyata begitu. Oh, Baru gitu. tahu gue. Baru ya. tahu ya. Parah kan lo kalau nggak tahu. Teman-teman tahu nggak sih? Tahu nggak sih yang pertama? Tahu nggak sih kalau Netflix itu ternyata usianya lebih tua dari Google. Oh, jadi Netflix tuh ada sebelum. Kakaknya Google dia. Oh, oke, Gitu, oke. karena Netflix diciptakan tahun 97 dan Google 98. Oh, Selang oke. setahun. Oh, duluan ya. Netflix ternyata duluan. Oke. Tapi biasa adiknya itu lebih tinggi daripada, biasanya pertumbuhan adiknya biasa lebih tinggi dibanding kakaknya duluan lah. Di mana-mana produksi yang lebih awal tuh masih coba-coba biasanya. Teman-teman, Google diciptakan tahun 98. Heeh. Tepatnya 4 September di Amerika Serikat. Sedangkan Netflix udah ada sejak 29 Agustus 97. Oke. Pada saat itu Netflix itu menyediakan layanan berlangganan DVD. Dia itu rental, Oh, rental. DVD. Oh, iya. Tahu gak lu? Mungkin anak sekarang nggak tahu kali ya rental DVD. Oh, ya. iya. Iya. Kalau zaman gue iya. Rental VCD, Iya, iya. Jadi, rental PS, rental DVD. Kalau zaman dulu mau nonton film kan nggak ada Netflix ya, adanya Nah. DVD tuh teman-teman ya, adanya DVD. DVD masih ada nggak sekarang film? Ada dong. DVD yang Kaset DVD CD. masih ada kalau teman-teman beli itu DVD film apa itu ada. Masih ya? Kayak Blu-ray itu kan bentuknya DVD. Nah, Blu-ray. Kalau Ya, dulu ya. ada tempat sewanya, jadi kita nggak beli DVD-nya tapi kita sewa. Kayak pinjem buku di perpustakaan. Nah, Iya. jadi bayarnya harga sewa. Iya, jadi biasa rental. dikasih waktu ya seminggu kalau Iya. lewat dari hari yang itu didenda. Kena denda. Iya, iya. Betul. Oh, jadi dulunya rental ya? Rental tahun 97. Oke. Sampai tahun 2007. 2007 mereka jadi layanan streaming video. Oh, iya, Ini iya. toko rental jadi tempat layanan streaming. Evolusi ya dia ya. Iya. Iya. Ya lebih irit sih secara tempat ya. Dan tahu gak sih pelanggan-pelanggan pertama Netflix itu dapat konten pornografi loh. Oh Lu iya. Lu tahun 2007 belum pakai Netflix ya? Belum. Masih miskin 2007. Masih pakai buku ya pornografinya ya? Apa pakai foto-foto? Tunggu apa ya dulu 2007 ya, tuh C? kelas berapa ya? Kok gue mikir ya? 2007 SMA. 2007 umur Lu kuliah. 22. 2007. Iya, Kalau gue gue 19. umur 24. Oh ya berarti masih pakai handphonenya apa? Lu kuliah handphonenya apa? Dulu pakai handphone apa ya? Masih handphone yang itu loh, yang bukan smartphone lah. Iya, Zaman nggak bisa gitu. video. MMS itu nggak ada ya? Tunggu, Gambarnya. gue ingat. Poliponik ya? Poliponik jangan-jangan nggak ada itu. Cuma zaman-zaman gue punya handphone poliponik kayaknya udah mulai handphone yang ada gambarnya. Oh jadi belum dapat konten pornografi harus dari PC ya? Zaman dulu PC. 3GP ya, 3GP. Jadi 3GP itu file yang sangat terkenal di zaman gue. apa tuh? 3GP. Iya, 3GP. Itu apa sih? Itu kalau zaman sekarang kan filenya movie. Oh, itu pornografi isinya banyak kan? Kebanyakan. Itu karena tergantung formatnya pergaulan. kecil. Tergantung pergaulan dong banyakan yang Kok mana. gue ngerti Kalau ya, ini berusak nama baik nih nanti. Jadi di tahun 98 si Mark Randolph, co-foundernya Netflix, ingin menawarkan video rekaman Bill Clinton yang memberikan testimoni mengenai keterlibatannya dengan Monica Lewinsky. Oh, yang skandal dulu ya, zaman dulu ya. Namun video tersebut tercampur secara acak. Karena masih baru nih ya, bikin streaming. Oh iya, karena masih baru awal memulai model bisnis yang baru. Oh. Nah, ngacak. Ibaratnya kalau dulu DVD kan bisa dipilihin covernya satu. Iya. Nah, ini ngacak filenya. Dan lo tau nggak beberapa ratus pelanggan mendapatkan DVD porno dari Tiongkok. Film cewek Cina berarti belum Jepang. Dari Tiongkok ya. Ternyata tidak barang-barang ini Cina. aja ya, tidak barang-barang tembakan dari Iya. Cina ya. Yoi. Ternyata zaman itu juga udah dari Cina ya. Wah, kok gue langganannya ini dapetnya ini seru juga Luar nih. biasa. Bagaimanapun ternyata negara-negara besar termasuk Netflix mengambil barang dari Cina juga Cina, ternyata ada ya. ya, asupannya ya. Oke. Jadi Netflix itu kan punya data yang besar mengenai pelanggannya dan mereka mencatat bahwa rata-rata pelanggan itu ternyata butuh waktu 2 menit loh buat milih tayangan.
Oh ya, mau nonton Itu apa ya? Iya, ternyata dia saking Banyaknya. saking data yang dia kumpulin tuh banyak, dia sampai tahu segitu detailnya. Iya sama sih, gue kalau udah buka Netflix nih, Nyari dulu kalau ya? lagi bukan ada film seri yang sedang gue tonton, Nggak di my list ya? Iya, Harus dicari dulu ya? Iya itu nyari Iya kan? mau nonton apa ya, Iya, benar. Nah, itu dia tentang Netflix ya, yang jadi- ternyata umurnya lebih tua daripada Google. Itu tahu nggak sih yang pertama? Nah, sayang lu bukan pelanggan pertama Iya Netflix. bukan, karena dulu belum ada duit. Oh iya, nggak tahu berapa harganya ya? Iya. Nah, sekarang yang kedua. Oke, yang kedua. Para pecinta kuliner pasti sering dengar restoran berkala Michelin Star. Nah, lu No. tuh Iya. suka nyoba-nyobain Michelin Ya Star. betul. Dan dari dulu yang gue tahu Michelin itu tuh ban. Sama sih. Nah, Sama. Gue juga taunya itu merek ban. Iya. bukan kebetulan ternyata sistem tersebut memang dibuat oleh pabrik ban Michelin. Oh. Lambang si orang Iya, si boneka yang kayak BMX itu, yang kayak BMX kan? putih yang Iya, gendut-gendut itu. Iya. Nah, iya itu memang si pemilik ban. Oh. Siapa sangka ya ternyata penghargaan tertinggi di bidang kuliner bermula dari angka kendaraan sebenarnya yang dia sedikit di Perancis. Oke. Nah, kondisi jalanan Prancis kan waktu itu sepi tahun 1900-an. Mendorong pemilik perusahaan si ban Michelin ini namanya Edward dan Andre Michelin membuat sebuah terobosan karena sepi. Nah, terobosannya apa? Dua bersaudara itu mengeluarkan edisi pertama Michelin Guide, buku yang berisi informasi untuk pengendara sebenarnya. Oh, awalnya itu ya. Iya. Buku guidance guidance ya. untuk pengendara Isinya? dari peta, instruksi pemasangan dan perbaikan ban, daftar bengkel-bengkel, Oh, oke. pom bensin, hotel. Kalau sekarang kan Traveloka, hotel di mana? Oh, iya. Urutan restoran terbaik di Prancis juga ada. Oh, mulai dari situ. Dari situ bisa naik mobil, pengen berhenti di mana, Oh, makan iya. di mana, gitu. Nah, buku itu terus berhasil. Oh, jadi ini ibaratnya tahun 1900 ini semi food blogger ya sebenarnya ya. Iya, nyampur masih ya kan Iya. ada daftar bengkel Iya, juga. cuma informasinya ada yang lain ya pom selain bensin, makanan. Yellow Pages gue rasa. Iya. Oke. Kan Yellow Pages ada White Pages ya? Nah, gue belum tahu tuh. Oh, ada buku kuning sama buku putih. Iya, Yellow Pages gue tahu. Yang Yellow Pages berisi tentang Isinya, nomor telepon orang, tapi iya. buku putih itu restoran. Ya kalau gua nggak salah sih. Ada restoran, ada komersilnya, iklan. Oh, oke. Jadi misalnya jadi orang bisa hotel, berpromosi di situ. restoran apa atau majalah apa. Tapi kalau ini si Michelin bersaudara ini bikin rating buat Bikin, restoran. Khusus pelanggannya, khusus pengguna ban-ban Michelin sebenarnya. Itu Oke, buku apa tadi? Informasi buat pengendara. Iya. Gitu. Buat Michelin orang mudik Guide. lah ya, orang Prancis mudik ya. Jadi ada pom bensin terdekat di Di sini ya, mana, tempat Michelin servis Guide. terdekat sekaligus restorannya kalau mau istirahat. Betul. Oke. Jadi itu asal muasalnya ya. Oke. Keberhasilan buku tersebut berlanjut ke negara-negara lainnya. Makanya Michelin Star jadi penghargaan tertinggi dalam bidang kuliner. Luar biasa ya. Ini sebenarnya dia dari iseng-iseng ya. Lihat pasar lagi sepi. Melengkapi sebenarnya utamanya dia Kan bikin ban. Iya. Lihat lagi nggak terlalu rame. Gue bikin apa ya sekaligus memberikan nilai added value buat para pelanggan gue. Oke. Malah jadi penghargaan. Jadi penghargaan. Sampai saat ini Michelin Star hanya memberikan penghargaan dalam 3 kategori. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, masing-masing kategori memiliki makna tersendiri. Oke. Apa itu? Bintang 1 artinya restoran itu patut kamu singgahi kalau kamu lagi ada di kota atau negara. Oh, harus coba ke situ. Harus coba, tapi kalau lagi ada di negaranya. Yang bintang 2, restoran tersebut dinilai amat berharga untuk dikunjungi meskipun melalui perjalanan panjang. Boleh dibela-belain. Dibela-belain dah, hidangannya pun diakui berkualitas tinggi karena membutuhkan keterampilan dalam penyajiannya. Oh, itu ya ratingnya tuh itu penilaiannya. Ya, itu yang bintang 2. Nah, bintang 3 nih terakhir. Menandakan bahwa restoran ini masuk bucket list lu. Daftar rencana kunjungan. Karena kebanyakan menu yang dihasilkan itu sempurna dan berasal dari bahan terbaik di dunia. Ya, ini bener banget ya. Nah, lu pernah makan yang bintang 3, Michelin Star 3 gak? Pernah. Jadi itu pun mesti booking 6 bulan atau setahun sebelum. Di? Waktu itu Gordon Ramsay Resto ya. Restoran Gordon Ramsay ya. Si chef terkenal itu. Itu yang waktu di itu di mana? London. Di kota Chelsea.
yang waktu Singapura itu Gordon Ramsay itu juga bukan? Di Singapura ada juga Gordon Ramsay tapi bukan yang 3 star deh. Oh. Iya, bukan yang 3 star. Itu dapat Michelin nggak ya? 1 atau enggak? Kalau yang Nggak itu ada ya? 3 star. Iya, yang 3 star itu tuh 3 enak star. banget gitu. Ya enak sih, cocok sih gue. Itu waktu itu masakan Perancis ya. Oh, masakan Prancis tuh apa ya? Bekicot. Enggak. Ada macam-macam. Dia ada masakan yang daging porknya ada, ayam ada, ikan halibut. Wah, Tahu mohon maaf nggak? Pak. Waduh. Ya biasa makan lele ya. Ya, Perancis. Masakan Nyebutnya aja. Perancis tuh apa? Makanan. Iya itu cara masaknya aja, cara masaknya. Maksudnya ingredientnya ya proteinnya ya ada ayam, ada ikan, ya tergantung pesanannya. Cuma memang modelnya di situ kita beli package, jadi ada dari makanan pembuka, makanan tengah, makanan penutup. Fine dining. Iya kurang lebih seperti itu. Itu tahun berapa, harga berapa? Ini kalau Michelin star ini nih. Waktu itu kalau nggak salah paketnya sekitar 6 juta ya. Seorang? Berdua kayaknya. Berdua. Tahun berapa itu? Tahun 2000 London tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun kemarin juga bisa. 2000 tunggu ingat ya 2016 ya kalau nggak salah. 3 juta satu orang. Dan itu mesti booking. Terus setelah keluar dari situ kenyang atau beli nasi goreng? Enggak, kenyang. Memang dan kebetulan waktu itu kita diajak tur di ininya ya, di dapurnya. Dapurnya ini loh dia? dapurnya. Oh, cara pembuatannya ya? Iya, dia kasih lihat karena ya karena kita orang jauh lah gini-gini. Berarti benar ini layak dikunjungi. Iya. Memang kalau Worth it. ada rezeki ya dan teman-teman pecinta kuliner, kalau ada di kota teman-teman yang teman-teman kunjungi ada restoran 3 Michelin. star atau terutama 3 star ya itu boleh. Tapi pesannya itu biasanya mesti di booking jauh-jauh hari. Wah. Karena kalau mendadak datang nggak bakal bisa rata-rata. Oh, pantesan di Traveloka aja ada loh yang bikin 50 cheapest Michelin star meals in the world. Jadi ada tuh yang dengan harga-harga terendahnya berapa, rendahnya aja berapa gitu kan. Even si Gordon Ramsay sendiri tuh punya restoran, kan dia punya banyak restoran. Nggak semuanya 3 star, ada yang 1 star dan jenisnya beda-beda. Kalau yang kemarin kita coba kan masakan Perancis, ada yang khusus burger, ada yang khusus steak, jadi kayak gitu. Ada yang kalau yang di Singapura kemarin lebih banyak kayak bakery segala macam deh. Jadi croissant gitu-gitu. Iya, masing-masing banyak punya di ininya mall. sendiri. Iya, tentunya ada menu lainnya ya, Iya, tapi iya. khususnya itu. Oke, itu yang kedua Michelin star. Ternyata ya ada hubungannya ya Sama sama si si Ban. Ban ya. Dan hubungannya ini ya selama ini cuma Nggak nyambung banget kalau ya. gue selama ini cuma kayaknya kok namanya sama ya, ternyata benar-benar ada hubungannya. Bener, dia juga yang punya. Oke. Dan ini sebenarnya side jobnya Iya. dibanding bisnis. Kalau sekarang ya bannya. jadi kayak selebgram ya. Food blogger ya sebenarnya Iya. ya. Yang ketiga, tahu nggak kenapa orang kalau stres itu sukanya ngemil cemilan? Kenapa? Coba lihat deh, karena anagramnya dari kata stres itu dessert. Anagram Nah, tuh ditampilin. kebalikan ya. Kayak kita tampilin di mana ya? Kita tampilin di sini ya. Oh iya, itu Di sini tergantung ya. Prima Ya. berarti. Nanti kita tampilin di sini nih. Ini Stress is angkanya nih. just dessert spelled backwards. Ya, jadi kalau teman-teman ya asal tahu aja. Iya, ini asal tahu aja. Oh iya bener juga ya, pantesan. Makanya Kenapa orang sih? stres butuh dessert ya. Butuh Karena dessert. dibalik. Biar moodnya juga balik. Nah, cakep. Iya. Tahu nggak sih yang keempat deh langsung? Tahu nggak sih? Oke. Ini perlu gambar juga nih. Iya. Sadar nggak sih kalau angka 8 yang terbentuk dari susunan wajik di kartu kartu 8 wajik ya, 8 diamond. 8 diamond ya yang merah. itu ngebentuk huruf 8 juga Iya, sebenarnya. nih kalau teman-teman lihat di gambar ya, Iya. tampilin lagi. Tring ya. Jadi kalau teman-teman fokus di bagian putih di tengah-tengahnya, anggap diamondnya wajiknya itu adalah bolongan di angka 8 ya, itu akan terlihat ya. Itu sebenarnya di bagian putih-putihnya itu angka 8. Ternyata angka 8 juga. Ya. Lucu ya. Pasti banyak yang belum tahu nih. Belum tahu kan? Nah, nih tahu nggak sih yang kelima? Tahu nggak sih yang kelima? YouTube. Kita bahas mau YouTube. Oh, mau bahas Tahu YouTube nggak ya? sih? Tujuan awal YouTube itu sebenarnya adalah situs kencan online. Oh, prototipe dari yang der itu ya. Sama Bumble gitu. Sekarang banyak tuh yang Oh. apa Coffee Meet Bagel gitu-gitu. Oh iya, nggak tahu gue. YouTube. Nah, coba Oke. deh, YouTube itu dibangun oleh 3 pemuda dengan modal bonus dari pengakuisisian perusahaan tempat mereka bekerja.
Oh, oke. Ini kalau perusahaan diakuisisi diambil dong karyawannya dikasih Dikasih kalau orang pensiun dini. pensiun ini itu namanya apa? Salam Iya. tempel. Oh, salam Uang tempel. pensiun tuh namanya apa sih? Pesangon. Pesangon. Oh, dia dapat pesangon ya. Nah. Gara-gara perusahaannya diakuisisi, Diakuisisi. dia keluar tapi dapat pesangon. Pesangon. Oke. Namanya Chad Hurley, Steve Chen. Nah, Steve Chen dari namanya nih orang Australia harusnya ya. Enggak lah, ini kan Acen ya, udah pasti orang Afrika. Iya, oh iya. Dan Jod Karim. 3 founder YouTube yang waktu itu bekerjanya di PayPal. Namun Oke. PayPal diakuisisi eBay kan. Oke. PayPal tuh eBay mereka mendapatkan sejumlah imbalan habis diakuisisi eBay yang akhirnya mereka jadiin modal Modal buat bikin YouTube. bikin YouTube, Oke. bikin aplikasi berarti nih ya. Oh, iya, iya. Bukan bikin video YouTube. Bukan kayak ini ya YouTuber ya, bukan ya, Iya. tapi mereka yang menciptakan. Jadi video pertamanya adalah video dari sang pembuat si itu sendiri, si yang penciptanya. si penciptanya, yaitu saat dia ke kebun binatang. Oke. Lo lihat deh. Oke. Videonya masih ada. Lu udah lihat? Ya? Lihat. Oke. Jadi nanti video teman-teman bisa lihat ya. punya si Jod Karim ini. Jawed Jawed. Karim, tulisnya JAWED Karim. 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 Ini sebenarnya dia cuma lagi rekam, dia lagi jalan-jalan sama kayak ngevlog di kebun binatang di Amerika. Oh. Nah, video pertama yang diupload ke YouTube ini udah ditonton udah lebih dari 28 juta sampai sekarang. Nah, nanti Video kalau cuma teman-teman jalan-jalan doang, kalau teman-teman lihat ya, karena subscriber kita banyak ya, teman-teman Yo. lihat, nanti naik jadi 29 juta. Nah, Iya, nah iya. mulai berkembang di akhir 2005. Jadi si raksasa internet Google nggak segan-segan mengakuisisi YouTube Oh, di dibeli akhir ya? 2006. Oh, setelah diakuisisi mereka dapat pesangon lagi. Oh nggak tahu juga tuh. Bukan pesangon dong itu. Iya. Oh, dibeli ya, karena milik mereka ya, bukan Iya. mereka dikeluarin ya. Nah, kalau itu kan pesangon karena Dikeluarin, diakuisisi eBay iya, si iya. PayPal-nya. Oke, Bisa oke. loh. Iya, Uang iya. pesangonnya itu investasinya lompatnya jauh banget loh. Itu memanfaatkan ya uang yang ada ya. Dan lo tau nggak dapat dananya 1,6,5 miliar dolar. 1,65 miliar. Oke. Dolar. Dolar. Oh, dolar ya. Jadi kalau dirupiahin berapa tuh? 2,2 triliunan, mungkin 2,2 sampai 2,5 2, triliun. 2006 lagi. 2006. Ini bukan sekarang nih. Iya, iya. 2006 dan Google mengembangkan YouTube sampai besar jadi sekarang. Makanya nggak usah khawatir untuk bikin sesuatu dari yang kecil. Nanti ada yang mau akuisisi kok. Ya, seperti kata emak kita, segala sesuatu yang besar mulai dari yang kecil. Nah, sebenarnya lo tau gak sih video non musik yang paling banyak ditonton orang itu video anak-anak. Oh iya. Berdasarkan YouTube. Pasti. Video anak-anak tuh nonton diulang tuh nggak bosen-bosen loh. Bener kalau anak Itu kecil ya. lagi sampai hafal ininya pembicara kayak kata-katanya. Iya, iya. Makanya belajar bahasa Inggrisnya cepet banget mereka. Dan kita ganti biar variatif, nggak mau. Maunya mau. style itu sampai bosen baru ganti. Dan suka ngikutin dia ngomong, terus kita ngomong. Iya, kayak iya. ngedubbing. Iya betul. Iya. Wih, Luar biasa emang video anak-anak ya. video anak-anak. Karena tuh. anak-anak nonton itu terus ya. Kalau nggak suka bosen-bosen. suka setia ya, loyaltinya tinggi. Iya. Dan lo tau gak sih video Gangnam Style di YouTube? Yang gitu? Oh, si Opa, orang Korea ya, Opa, Opa Gangnam Gangnam Style. Sai ya. Say, Ya. sampai detik ini masih jadi video musik paling banyak ditonton. View per harinya 1 juta. Per Oh, hari. View sehari sejuta View ya. per harinya 1 juta, men. Iya, gimana kita bisa supaya seperti dia ya? Apa Ya gue mesti coba. Gangnam? Opa, Gangnam Style. Kokoh, nggak Oke, opa. oke. Luar biasa ya ternyata video itu ya. Nah, syok kan si situs kencan online ini. Oh, padahal tujuan mereka bikin situs kencan ya? Kencan, nggak tahu ya gimana ya bikin video. Mungkin biar kelihatan ini gue ya. Oh iya situs kencan. Mungkin biar nggak kencan buta ya. Iya, Ini tapi- nebak-nebak aja sih. Tapi nggak tahu kan itu yang posting si A, beneran gak itu muka si A gitu kan? iya benar Ya tapi juga pokoknya itu jadi sebenarnya tujuan dia adalah situs kencan. sih. Maunya bikin planning situs kencan. Ternyata Jadi- video iya. jadinya. Ya bagus lah, berguna. Nah, tahu kan? Jadi tahu dong. Nah, tahu nggak sih berikutnya? Tahu nggak sih yang ke-6? Oke. Instagram itu adalah singkatan. Oh, Instagram itu singkatan. Instan kamera dan Telegram. Oh. Nah, tahu nggak sih kalau Instagram adalah instan kamera dan Telegram. Oke. Aplikasi ini dibuat oleh 2 orang namanya Kevin Systrom dan Mike Krieger. Systrom sama Krieger. Systrom sama Krieger. Oke.
Siapakah mereka? Nah, sebelum mendirikan Instagram, si Kevin ini kerja di Google. Oh, oke. Waktu itu dia itu kelahiran Massachusetts, kerjanya jadi product manager. Nah, dia ini salah satu tim yang bikin Gmail, Google Calendar, Docs, spreadsheet, Excel-nya Google. Mereka jebolan Google lah ya ibaratnya. Jebolan Google. Nah, kemudian dia hengkang karena nggak dipromosiin sama Mark Zuckerberg. Oke. Sebenarnya dia berkontribusi ya. Jadi dia kan product manager. Dia kontribusinya luar biasa dong bikin Gmail. Iya. Google Calendar. Ya, teman-teman masih pakai ya sekarang ya. Spreadsheet. Udah segitu hebatnya, nggak dipromosiin sama Mark Zuckerberg sebagai associate product manager. Itu sakit hati dong. Nggak jabatan ya. Waduh, sakit hati. Sakit hati. Nah, keluar dia jadinya. Si Instagram berdiri saat Kevin Systrom dan Mike nongkrong lagi curhat. Gila lu. Lu tahu nggak? Segitu gue sudah melakukan. Tapi tidak dipromosikan. Oke. Nah, itu di tempat di Stanford University, California. Orang pinter emang ya. Nongkrong aja di universitas, men. Kita nongkrong di mana ya? Kopi ya? Iya, kita nongkrong di kopi ya. Iya. Mereka nongkrong aja di Mereka Stanford itu University. ngobrol-ngobrol. Ya ampun, ini berguna banget loh. Nongkrong, terus sama-sama memiliki pemikiran, gimana kalau kita bikin aplikasi yang bisa berbagi foto dan video? Nah, jadi itu awalnya itu ya. Kesakit hatian itu. Bukan. Maksudnya awalnya dari ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa ngobrolan itu? Awalnya kan karena dia kesel tidak dipromosikan. Iya. Jadi dia bertekad membuat aplikasi. Oke, bersama si temennya tadi Mike ya. Krieger. Iya. Gitu. Yang kerja di Google siapa? Si Kevin. Kevin ya. Iya, Kevin itu orang Google ya. Kevin gitu. curhat sama Mark ya. Di Lalu Stanford University. dapat ide, bikinlah Instagram. Aplikasi berbagi video dan foto bersama, namanya Instagram, Instant Kamera dan Telegram. Basicnya Telegram, makanya tulisan ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya tahun 2012 Instagram dibeli sama Facebook. Dibeli sama Facebook. Dibeli 2 tahun kemudian setelah diluncurkan, pendiri Facebook siapa? Bosnya. Malah diakuisisi. Mark Zuckerberg dan kawan-kawan membeli si Instagram. Harga senilai 1 juta US dollar. Yang waktu itu penggunanya masih 30 juta doang. $1 juta ya. Tadi berapa? Yang sebelumnya tadi yang kita bahas? Si ini 2,2 triliun. Itu YouTube. Berapa juta dibelinya? 1,6. 1,6 miliar. Ini dibeli $1 juta. Iya. Oke. Waktu itu masih 30 juta pengguna. Usernya baru 30 juta orang ya. Iya. Makanya ya berkreasi lah. Iya. Kamu ada ide coba ini ya. Coba karena dibuat ya. Bos Anda akan menjadi partner Anda. Iya, suatu saat ya. Yoi. Dan lu tau gak sih emoji yang paling banyak digunakan itu heart. Kalau gue sih smile paling sering. Tapi secara statistik yang paling banyak digunakan hati. Banyak orang butuh cinta sepertinya ya. Terus jadi tanda digambarkan. pagar yang paling banyak digunakan juga love, Instafood, me sama follow. Me ya. Jadi ya ketahuan ya tagar ya tagarnya ya, hashtagnya ya. Hashtag paling banyak love, Instafood. Karena banyak orang mau berbagi cinta. Instafood banyak orang mau pamer makanannya. Iya. Dan banyak orang suka makanan. Orang banyak cinta diri ya. Iya. Mau pamer diri sendiri ya. Me sama follow. Minta di follow berarti. Iya tuh kan, tahu dong, tahu nggak sih? Tahu dong, kalau Instagram itu adalah Instant Kamera dan Telegram. Oke. Nah, nih tahu nggak sih? Berikutnya yang terakhir. Apa itu yang terakhir? TikTok. TikTok ya, yang terakhir dari yang kita sharing hari ini. Mungkin aja bisa aja ada yang berikutnya lagi. TikTok adalah aplikasi pandemik. Dia aplikasi paling banyak di-download saat pandemi. Jadi tunggu. TikTok itu kan sebelum pandemi kemarin kan? Udah ada sebenarnya. Udah ada. Tapi waktu pandemi aplikasi terbanyak di-download itu TikTok. Ya saking ya orang ya itu nggak ada kegiatan lain. Sampai Maret 2020 aja udah 115 juta yang download. Ini aplikasi pandemik deh. Aplikasi per Maret yang paling 2 Ini 2020. Kemarin. Jadi aplikasi yang paling banyak diunduh dalam 1 bulan. Jadi Maret 2020 115 juta.
Itu waktu itu berarti saingan dengan pertumbuhan virus Angka COVID, COVID. ya. Iya. Betul. Berlomba Pertambahan gila. Ini bener pandemi dan COVID-19 itu karena mungkin banyak orang ngabisin waktunya di rumah terus pegang handphone kan. Entah dia jadi pengkonsumsi Entah yang atau jadi yang nonton. jadi bikin, Ya. yang konten kreatornya. Iya. Jadi awalnya TikTok itu kan diluncurin tahun 2016 Oke. oleh ByteDance di Cina. Ini dari Cina TikTok itu. Cina lagi, luar biasa ya. Mereka menyebut aplikasinya di Cina itu namanya Douyin. Douyin. Douyin, nggak tahu deh Douyin. bacanya ya. Douyin. Iya, iya. Douyin. Tuoyin. Sok Ya tahu ya, mungkin, sok tahu ya. nggak Mohon tahu, maaf ya buat nggak tahu, teman-teman yang mungkin. mengerti, mungkin boleh di chat ya bagaimana Douyin. bacanya aja. Gimana bacanya tapi di chat ya. Kalau di Google Translate itu bisa ada ininya. Oh iya ya. Oh iya suaranya. ya. Iya. Harusnya kita tes Douyin. dulu tadi ya. Oke. Dan kemudian meluncurkan ke internasional, pasar internasional itu tahun 2017 dan disebutnya sebagai TikTok. Berarti gampang. pada zaman COVID itu tidak hanya virus COVID COVID. yang menyebar ya, tapi virus TikTok pun menyebar ya dengan lebih sangat ganas. Lo main gak TikTok? Enggak. Memang dia dirancang untuk kalangan yang lebih muda. Bener. Kenapa gue jawab enggak tadi? Jadi ketahuan deh gue Kan kalangan kadang-kadang mana. suka gue nggak main ya TikTok ya. Iya. Apa sih Iya. enaknya? Tapi kalau di kafe-kafe lu tuh sering deh ngeliat handphone diberdiriin terus orang live aja gitu. Cuman makanin lagi makan, lagi apa nggak ngapa-ngapain live aja. Bahkan gue kayak ke tempat mainan anak-anak yang di mall. Sekelas mall gitu tempat jual mainan, mereka jualan live TikTok. Oh iya, sekarang live shopping ya. Live iya. Jadi iya. mungkin ada TikTok, mungkin ada maksudnya aplikasi lain juga kali. Gue nggak tahu dia jualan di mana, apa berarti live Shopee atau apa. Gadgetnya banyak. Dua. Oh, dua. Nggak tahu. Aha. Tapi emasnya dua. Oh. Terus misalnya ini yang obrol, ini mainan ini, terus ini Harganya apa? Ini diputer-puter. mainnya caranya gimana gitu-gitu. Warnanya Oh, iya. dibukain Iya. dan itu kan di mall gitu yang dia sebenarnya mungkin melayani pelanggan tapi ada yang jualan. Iya. Iya, jadi mengambil pasar virtual juga ya. Nah, Iya, yang aplikasi online. ini memungkinkan pengguna mengekspresikan diri mereka melalui acting, nari, nyanyi. Bahkan bisa dubbing doang kan. Oh, iya. Cuma lip sync. Lip sync ini tuh udah dari zaman kayak yang racun. Oh 2004. iya. Sinta and Jojo. Bener gak sih? Iya bener. Sinta and Jojo kan? Iya. Udah dari zaman kayak Kayak racun racun. sebenarnya yang dubbing gitu doang. Mm. Terkenalnya itu dulu tahun berapa? Anggap 2000 berapa? Itu 2000. masuknya ke YouTube ya dulu ya? Apa Iya, langsung di kali. TikTok? Sinta dan Jojo itu tahun berapa ya? Waduh nggak keluar di ujian jadi nggak gue apalin. Di YouTube, di YouTube, di Google Sinta Jojo 2008 ini berarti udah lewat 10 tahun Oh, untuk iya. nyanyi di depan, acting, nari. 2009. Iya, 2009 berarti 10 tahun. Oh, Dia udah oke. 10 tahun memulai karirnya. Iya, Tapi iya. waktu itu belum naik. Iya, Naiknya cuma sebentar gitu ya. Kalau sekarang banyak banget. Dan pada tahun 2019 sebuah survei menunjukkan bahwa 41 pengguna berusia 16 sampai 24 tahun. Memang lu gak wajar gak main. Ya gue ngerti sih. Memang gue juga Target. punya satu kenalan umur 22. Dia bilang, iya banyak informasi dari TikTok. Padahal Ini kan 16 ya. iya 16 Anak sampai gue kelas 24. 1 SD, temennya, tetangga gue juga. Memang kakaknya umur 10 tahun. Dia belajar make up. Sama bikin origami gitu-gitu sih. Dari TikTok. Wah, Dan oke. dia punya akun sendiri. Kalau dihapus sama emaknya, dia bisa bikin akun lainnya. Anak umur 7 tahun, Bapak. Kayaknya kita jualan mesti mulai masuk ke dunia TikTok. Supaya anak muda bisa melihat kita. Iya. Iya, Umur iya. 7 tahun belajar make up dan yang kalau origami mungkin orang tua ngelihatnya bagus ya, gunting-gunting, ngelipat-lipat dari apa, jadi apa, karena terus belajar make up juga. Iya, asal jangan merakit bom ya. Iya bisa juga sih. Ya mesti berhati-hati ya. Ya memang dan tidak mengherankan mengingat peran aplikasi sebagai media pembuat konten itu jadi wadah ekspresi diri. Ya. Gokil. Nah TikTok pendapatan tahunannya lebih dari 2 kali lipat itu pada tahun 2019. Jadi 2018 pendapatannya 7,4 miliar. US dollar. US dollar 2018. Dan akhir 2019 jadi 17 miliar dolar. Langsung dalam 1 tahun ya.
lipat 2, naik 100%, lebih dari 100%. 7,4, 7,5 kan 15 miliar dong. Jadi 17 miliar. Dan 2020 nih si pandemi nih nilainya 75 miliar US dollar. Dari 17 jadi 75. 75. Ini yang katanya orang pandemi kan perusahaan banyak yang bangkrut. Nah ini TikTok yang salah satu 10 menanjak kali lipat. ya. Iya. Nggak nyampe deng. 17 ke 75. 5 kali lah. Ya kalau 20 aja 4, 5. 6 sekian kali. Kalau 15 aja kan 5 kali kan. 15 ke 75 5 kali. Berarti ini 4 kali sampai 5 kali lipat. Dan awal 2021. Oh tetap naik ya. Awal ini kan Lipat pandemi lah. nih. 140 miliar dolar. Waduh. Kayak boleh kita coba ya TikTok. Kalau orang kerja, pengennya kerja di perusahaan yang gede dong. Iya, harus cari perusahaan yang bertumbuh terus. Bertumbuh. Nah ini kayaknya Berlipat-lipat. boleh juga nih. Kita pengen masuk gitu ya, coba. Kok ini perusahaan yang pertumbuhannya Wow banget. wow ya. banget. Jadi- 140 miliar dolar. Jadi peluang kita apakah kita bisa bekerja di situ atau memanfaatkan fasilitas dari Bikin konten harusnya ya. Atau jualan kalau yang punya. Iya. Itu, Makanya menggunakan fasilitas TikTok berarti. Nah, boleh dan boleh ini boleh. adalah salah satu aplikasi yang menguntungkan. Karena rata-rata bintang TikTok, ini kalau di rata-rata bisa menghasilkan 50.000 dolar hingga 150.000 per tahun. Oke, berarti kita akan Makanya, posting ini di TikTok. Iya. Gokil Iya, gak? iya. Kita masukin ini ke TikTok ini. Dan di TikTok sudah menjadi salah satu aplikasi dan platform di media sosial paling populer dan paling sering digunakan di Dunia. Akankah kita pindah YouTube, IG, TikTok berarti? Oke. Kita perlu siapin juga. Ntar setelah kita masuk 2022 dia menurun lagi. Udah 140. Itu nurun karena sudah jenuh atau gara-gara kita masuk jadi turun ya? Aduh. Gila loh. 2019. Iya, mungkin tim akan 7,4. berpikir bagaimana supaya ini bisa masuk TikTok juga. Iya. Terserah deh ya. Ya buat teman-teman Naiknya double. yang mempunyai bisnis ya boleh melirik lini TikTok ini ya Iya. mungkin sebagai salah satu salah satu pemasaran juga ya, platform pemasaran memberikan informasi ya. Iya. Karena penggunanya sangat luas ya. Dan dunia skalanya. Iya dan anak-anak di usia bayangin 7 tadi tahun. 16 sampai 24 ya rata-rata ya. Ini rata-ratanya dia. Iya, rata-rata TikTok. Statistiknya TikTok. Bagaimana cara kita ya memberi doktrin sejak dini. Iya. Ya, harus dimanfaatkan untuk hal yang positif ya. Iya, nggak tahu deh. Pokoknya hal yang menguntungkan Iya, biasanya. betul. Yang menguntungkan yang positif buat yang bikin Yang gitu. bikin, iya jualan apapun kan jadi Iya, enak iya, kan, iya. nggak perlu. Oke, tempat. wah, ya masih dikelola dengan Kill baik. TikTok. Oke, mulai Mantap. bikin TikTok. Nah, jadi inilah ya, tahu nggak sih Tahu nggak sih? versi kedua kita ya. Semoga ini sangat berguna ya. Semoga ini berguna buat teman-teman. Jadi tambahan informasi dan thank you buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye bye. Bye-bye.